Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang program linier, menentukan nilai optimum dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Contoh soal. Salah satu cara untuk menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum ataupun minimum, adalah dengan menguji titik pojok. Sebelum menguji titik pojok, kita harus mengetahui dulu titik-titik pojok yang ada pada daerah penyelesaian. Nah, pada gambar ini, kita dapat melihat bahwa daerah penyelesaian itu berada di bawah garis ya. Dan dari gambar ini juga kita bisa menentukan titik pojoknya. Jadi di sini ada 3 titik pojok. Yang pertama A, yaitu perpotongan dengan sumbu Y. Kemudian B, perpotongan dengan sumbu X. Dan ini titik C, perpotongan antara kedua garis. Untuk titik A itu adalah 0,3 koordinatnya. Dan kemudian B itu 5,0 ya, karena dia berada pada sumbu X. Dan untuk titik C, ini kita belum ketahui koordinatnya. Di sini bisa kita lihat ya, bahwa C itu titik potong antara kedua garis ini ya, kita misalkan sebagai garis 1 dan 2. Nah, untuk menentukan titik C, pertama-tama kita harus tahu dulu persamaan garis 1 dan 2. Ya, diingat bahwa jika diketahui gambar garisnya atau grafiknya untuk menentukan persamaan garis itu, kita gunakan rumus ini ya. Kita harus tahu dulu titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ini ingat rumusnya adalah AX ditambah BY sama dengan A kali B. Sehingga untuk garis 1, ini adalah A dan yang ini B. Sehingga ini jadi A-nya kan 10, jadi 10X ditambah B yaitu 5, maka A dikali B yaitu 50 ya. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan, yaitu kita bagi 5 menjadi 2X ditambah Y sama dengan 10. Selanjutnya untuk garis 2, A, ingat ya, A itu yang berada pada sumbu Y. Sedangkan B berada pada sumbu X. Jadi A, ini B. A-nya yaitu 3, maka jadi 3X ditambah 12Y sama dengan 3 dikali 12, yaitu 36. Dan ini juga bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 3 ya. Jadi X ditambah 4Y sama dengan 4Y sama dengan 36 bagi 3, yaitu 12. Kita langsung eliminasi persamaan 1 dan 2 untuk menentukan titik C tadi. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah Y sama dengan 10. Kemudian persamaan 2, kita akan eliminasi X-nya ya, sehingga persamaan 2 ini kita kali 2 agar X-nya nanti habis. Jadi 2X ditambah ini 8Y ya, 8Y sama dengan 24. Ini kita kurang. Kita kurang, jadi ini negatif 7 sama dengan negatif 14. Sehingga Y sama dengan negatif 14 bagi negatif 7 ya, maka Y sama dengan 2. Selanjutnya X-nya, tadi kan persamaannya 2X ditambah Y sama dengan 10. 2X tambah Y-nya udah dapat 2, jadi 2X tambah 2 sama dengan 10. Maka 2X sama dengan 10 dikurang 2 ya, jadi 8X sama dengan 8 bagi 2, yaitu 4. Nah, di sini didapat nilai ini Y, ini X-nya. Maka titik C adalah
4,2 ya, X, Y. Kita lanjutkan dengan uji titik pojok. Uji titik pojok yaitu kita mensubstitusi titik pojok ke fungsi ini ya, fungsi sasarannya. Atau ini fungsi objektif 10x ditambah y. Pertama untuk titik A itu 0,3 ya, jadi F 0,3 sama dengan 10 dikali 0 ditambah 3. Ini sama dengan 10 dikali 0, yaitu 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya untuk yang B, ini F-nya 5,0. Sehingga 10 dikali 5 ditambah 0. Karena Y-nya 0 ya, sama dengan 50 ditambah 0 ya. Ini nggak usah kita tulis. Kemudian yang C, F 4,2. Sehingga 10 dikali 4 ditambah 2. Ya, Y-nya 2 sama dengan 40 ditambah 2. Sama dengan 42. Nah, karena pertanyaannya itu nilai maksimum, kita cari nilai yang paling besar, yaitu di sini adalah 50. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Sama seperti yang pertama, kita akan menyelesaikannya dengan metode uji titik pojok. Kita perhatikan daerah penyelesaian. Karena berbentuk segitiga, ini berarti ada 3 titik pojok. Ini titik pojok A, ini kita misalkan sebagai B, dan ini C. Untuk titik A, itu perpotongan dengan sumbu X, sehingga kita bisa tentukan langsung titiknya yaitu 2,0. Dan untuk titik B, ini kita belum tahu berapa titiknya, dan C juga belum tahu koordinatnya di mana ya. Tetapi kita bisa lihat di sini ada 3 garis ya. Ini garis pertama, garis kedua, dan ini garis ketiga. Nah, titik B itu perpotongan antara garis pertama dan garis ketiga. Jadi B itu tipot antara 1 dan 3 ya, kita tulis. Ini 3. Kemudian untuk titik C, kita lihat C itu tipot antara garis 2 dan 3 ya. Nih, jadi kita tulis 2 dan 3. Untuk mengetahui koordinat titik B dan C, kita harus tahu dulu persamaan garis 1, 2, dan 3. Kita mulai dari garis 1. Garis 1 ini adalah garis vertikal yang memotong sumbu X di titik 2,0 ya. Persamaannya pasti X sama dengan 2 karena dia memotong di titik 2,0. Gitu ya. Nah, untuk garis 2, ingat rumus yang tadi sudah dijelaskan di soal yang pertama, AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, A itu adalah yang memotong sumbu Y. Di sini ada 0,-2 ya. Jadi min 2X ditambah ini ya, 2Y sama dengan A kali B, berarti negatif 2 dikali 2, yaitu negatif 4. Ini bisa kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 2, jadi negatif X ditambah Y sama dengan negatif 2. Kemudian untuk persamaan garis yang ketiga, kita lihat nilai A-nya. A itu di sini ini ya, 1. Jadi X aja kita tulisnya. Kemudian ini B. B-nya yaitu negatif 2. Negatif 2Y jadinya ya. Maka A kali B adalah 1 dikali negatif 2, yaitu negatif 2. Dan ini nggak bisa disederhanakan. Sekarang kita sudah bisa menentukan titik B dan C. Titik B tadi itu titik potong antara 1 dan 3. Sehingga kita ambil persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 itu kan X sama dengan 2, sehingga kita bisa langsung substitusi ke persamaan 3 ya. Kita tulis dulu persamaan 3-nya, yaitu
X dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Kita substitusi ya. 2-nya ke X ini jadi 2 dikurang 2Y sama dengan negatif 2. Jadi negatif 2Y sama dengan negatif 2. Sama dengan negatif 4 per negatif 2. Sama dengan 2. Kita dapat Y2 karena tadi X-nya sudah diketahui ya. X-nya 2. Sehingga untuk titik B yaitu 2,2. Kita lanjut mencari koordinat titik C. Titik C itu tipot antara garis 2 dan 3. Sehingga yang kita ambil adalah persamaan 2 dan 3. Persamaan 2 yaitu min X ditambah Y sama dengan negatif 2. Dan persamaan 3 yaitu X dikurang Y sama dengan negatif 2. Kita eliminasi, ini karena tandanya berbeda maka kita tambah ya. Jadi ini yang pertama habis, Y ditambah negatif 2Y yaitu negatif Y sama dengan negatif 4 ya ini. Jadi Y sama dengan 4. Kemudian kita langsung substitusi. Negatif X ditambah Y sama dengan negatif 2. Y-nya kan tadi 4, jadi negatif X ditambah 4 sama dengan negatif 2. Maka negatif X sama dengan negatif 2 dikurang 4. Negatif X sama dengan negatif 6. Maka X sama dengan 6. Kita dapat titiknya 6,4 ya, X, Y. Jadi C itu 6,4. Terakhir kita uji titik pojok. Fungsi sasarannya itu fx, y sama dengan ini ya 2x dikurang y. Kita mulai dari titik A 2,0. Jadi f dalam kurung 2,0 sama dengan ini ya 2. Kita ganti dengan 2 dikurang y-nya 0. Jadi ini 2 kali 2 yaitu 4. 4 dikurang 0 yaitu 4. Selanjutnya untuk titik B, F dalam kurung 2,2 sama dengan, ini kita ganti X-nya dengan 2, dikurang Y-nya kita ganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 yaitu 4, 4 dikurang 2 yaitu 2. Selanjutnya titik C, F 6,4 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 4. 2 dikali 6 yaitu 12. 12 dikurang 4 sama dengan 8. Karena soalnya pertanyaannya nilai maksimum, maka kita ambil nilai yang paling besar di antara ketiga ini, yaitu 8. Jadi jawabannya D. Demikian video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.